Intinya pemirsa, masyarakat sedang menunggu nama cawapres yang akan diusung oleh PDIP dipasangkan bersama dengan Ganjar Pranowo. Bahkan sudah disebutkan juga oleh Presiden Jokowi beberapa nama, ada 7 nama tepatnya. Di belakang saya adalah beberapa di antaranya, saya harus memasukkan lagi 2 atau mungkin 3 dari nama-nama yang saat ini sudah disebut oleh Presiden Jokowi. 7 nama disebut oleh Presiden Jokowi, Ya, sebenarnya itu bisa kita arahkan bahwa itulah orang-orang pilihan Presiden Jokowi untuk dipasangkan kepada Ganjar, begitukah? iya, itulah preferensi dari seorang presiden gitu ya. Nah ini catatan saya ada 2 ini. Ini tumben-tumbenan ada presiden sibuk juga nyariin cawapres buat capres selanjutnya. Kemudian yang kedua, menurut saya harusnya Presiden Jokowi belajar dengan yang terjadi di 21 April gitu ya. Sebelumnya dia sibuk endorse calon presiden gitu, ternyata ujungnya keputusan ada di Ibu Mega. Bahkan Pak Jokowi sudah pulang kampung Solo harus balik ke Jakarta dan Ibu Mega mengundang dia dalam sebuah rapat partai sebagai kader partai dan di situ Ibu Mega memutuskan bahwa Ganjar Pranowo. Nah, sejak saat itu kan sirna tuh nama-nama calon presiden yang pernah diendorse oleh Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi juga belajar dari sana. Dia nggak perlu lagi mengendorse cawapres-cawapres itu karena sangat mungkin Ibu Mega kembali memutuskan. Supaya apa? Ada 2 lagi nih catatannya. Yang pertama kalau presiden nggak ikut cawe-cawe enak nih, demokratis nanti pemilunya. Kenapa saya katakan bisa demokratis? Kalau presiden ikut cawe-cawe kemudian nanti diterjemahkan berbeda oleh aparat gitu ya, di bawahnya kan presiden punya aparat nih. Ini ragu saya pemilunya akan demokratis gitu. Harusnya Ya. presiden lurus-lurus saja. Nah, catatan keduanya yaitu tadi biarkan saja Mas Ganjar mencari sosok calon wakil presidennya, berbincang dengan 2 orang yang sudah ditugaskan oleh Ibu Mega, Mas Prananda Prabowo Ya. dan Mbak Puan Maharani untuk mencari skema yang tepat. Tapi perjalanan cawapres ini masih panjang, Mbak Caca. Tadi di layar di belakang kita ada Prabowo Subianto yang sejak Pak Ganjar diputuskan sebagai calon presiden oleh Bu Megawati agak kemana-mana nih. Ya. Kemudian melakukan manuver safari politik ke semua pihak, ke Pak Jokowi dan yang baru saja ketemu dengan One Team Press Pak Wiranto. Nah ini menarik juga Pak Prabowo karena pada saat Pak Ganjar kemudian yang menjadi pilihan Ibu Megawati dan tentunya pilihan dari Pak Jokowi, Pak Prabowo seperti tidak berdaya. Dia Ya. harus tergantung pencapresannya dari sosok Caimin yang memainkan peran strategi saat ini. Tapi sebelumnya Caimin dan koalisi besar sudah mengungkapkan bahwa mereka satu komando kepada Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi ke Ganjar, ini sangat mungkin koalisi Ya. besarnya juga ke Ganjar. Artinya Pak Prabowo bisa jadi nggak jadi nyalon. Baik. Nah kalau nggak jadi nyalon pilihannya cuma 2. Kalau dia tidak dapat pasangan koalisi pilihannya cuma 2 nih. Dia benar-benar hanya menjadi penonton saja atau dia merelakan dirinya sebagai cawapres Mas Oke. Ganjar. Ya, sekarang saya juga akan bertanya ke narasumber saya lainnya yakni Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Ya, selamat Ya, malam. Mas Toto, saya minta dong komentarnya. Apakah sama dengan Capres? Kita tahu bahwa ada sinyalemen Pak Jokowi dekat bahkan berikan dukungan untuk Ganjar. Sama untuk Cawapres. Yang jadi Cawapresnya Ganjar adalah orang Jokowi juga. Seperti apa? Ya, saya malah melihat apa yang ada dalam statement Pak Jokowi di Solo itu bahasa yang sangat normatif ya. Kalau dilihat lagi, jawaban pertama Pak Jokowi itu adalah, loh kok nanya saya? Nah, kemudian ketika dikejar wartawan, Pak Jokowi menjawab dengan banyak nama dari Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, muncul juga nama baru seperti Pak Mahfud, Caimin, Erlangga, bahkan Pak Prabowo. Artinya sebenarnya itu kan jawaban normatif. Banyak sekali nama yang dimunculkan dan itu tidak mengagetkan juga. Nama-nama yang disebutkan itu adalah nama-nama yang kita tahu sudah muncul juga di rilis-rilis lembaga survei. Berbeda kalau Pak Jokowi misalnya hanya menyebut 2 nama. Nah, saya pikir itu sudah masuk dalam bentuk endorsement ya. Berbeda dengan situasi ketika kita menebak arah endorsement terhadap capres. Itu jelas terlihat 2 nama mengkerucutnya. Dengan Pak Prabowo lalu kemudian istilah rambut putih atau kemudian di depan acara projo terlihat memang ada endorsement terhadap 2 sosok yang dianggap bisa menjadi penerus. Tapi untuk cawapres saya melihat kalau hanya menggunakan basis statement kemarin cenderung malah Pak Jokowi menurut saya mencoba untuk membuat statement yang sifatnya normatif. Apakah ada sebuah dorongan, apakah ada preferensi? Sudah pasti ketika seorang incumbent ingin legasinya diteruskan, bahkan seorang Obama berkampanye terhadap
Hillary Clinton jauh lebih eksplisit. Tetapi memang yang harus kita jaga bersama adalah terlepas ada preferensi keinginan bahwa yang menang adalah yang bisa meneruskan legasinya, kita harus memastikan bersama-sama memang pemilu tetap jujur, demokratis, dan adil. Oke, Mas Hensat, kalau Mas Hensat sendiri sekarang ini kira-kira siapa sih yang cocok untuk dipasangkan bersama Ganjar dari 7 nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi? Sandi kah atau Pak Prabowo kah? Seperti apa? Ya banyak nama yang memang dipertimbangkan lah ya. Terakhir-terakhir memang kita melihat manuver Sandi Uno misalnya ya, yang keluar dari Gerindra, kemudian mungkin dia akan masuk ke P3 dan Pak Hasto kemarin sempat mengatakan bila ingin bekerja sama misalnya dengan yang paling dekat tetangganya yang sama-sama berada dalam tekanan Orde Baru yaitu P3, itu sudah eksplisit disampaikan oleh Mas Hasto. Jadi ya mungkin saja salah satunya adalah Mas Sandi, kemudian Mas Sandi juga orangnya Pak Jokowi. Tapi kalau kita bicara NU misalnya, Pak Yakut kemarin sempat nyebut tentang nama-nama lain, contohnya Erick Thohir gitu ya. Tapi saya banyak menimbang memang kalau per hari ini kan kita bisa melihat kalau optimis itu kita bisa 4 calon tuh ya. Jadi ada Mas Anies, Mas Ganjar, kemudian kalau konsisten ini KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, artinya ada Prabowo Subianto atau mungkin Erlangga Hartarto. Nah kalau misalnya 4 pasang calon ini kan sangat bagus. Kan kalau di Capres Cawapres nih Mbak Caca, kalau di Pilpres bukan sekedar menang-menangan presiden atau wakil presiden, tapi yang kalah kalau misalnya ada 2 putaran ini bisa minta jatah menteri atau dan lainnya lah. Jadi mungkin juga bisa 4. Tapi kalau walaupun 4 saya menginginkan, tapi per hari ini kok saya meyakininya nanti ujungnya 2 pasang calon lagi dengan akhirnya Pak Prabowo menjadi wakilnya Pak Ganjar, karena dengan pertimbangan tadi semuanya ke Pak Ganjar sehingga Pak Prabowo tidak mendapatkan teman koalisi. Nah kalaupun ini terjadi tetap saja ini adalah all Jokowismen. Jadi ya, Pak Jokowi juga menurut saya nggak ada masalah apa-apa kalau misalnya terjadinya adalah Jokowi Pak Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Saya rasa itu fine-fine aja buat Pak Jokowi. Ya memang secara survei ini memang dibicarakan sejak lama adalah all Jokowi's man, bahwa orang-orang yang direstui Jokowi dalam putaran Pilpres 2024. Tapi nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Hensat bahkan juga Mas Toto, apakah benar bahwa orang Jokowi yang dapat restu Jokowi di Pilpres 2024 akan pasti menang atau justru kalah, pemirsa? Sesaat lagi. Iya, ini akan saya tanyakan kepada Mas Toto. Mas Toto, jangan sampai kemudian overhype juga ya, orang pilihan Jokowi sudah pasti akan memenangi Pilpres 2024. Atau jangan-jangan harus hitung-hitungan kantong suara juga, ini seperti apa? Ya, pertama sebetulnya asumsi ini kan didasarkan oleh korelasi antara tingkat kepuasan publik terhadap incumbent yang tidak bisa maju kembali, kemudian terkait dengan sosok siapa sih yang lebih mungkin menang. Kalau tingkat kepuasan publik terhadap incumbent rendah, otomatis yang dianggap sebagai antitesis lebih punya peluang untuk menang. Itu terjadi pada Jokowi tahun 2014. Karena partai dianggap berseberangan, personal brandingnya juga punya karakter kepemimpinan yang berbeda. Dan kita tahu semenjak Juli 2011, SBY itu tingkat kepuasan publiknya itu di bawah 60%, bahkan belakangan di bawah 55%, sampai menjelang masa pemilu dan berakhirnya jabatan SBY. Jokowi ini saat ini tingkat kepuasan publiknya bahkan tertinggi kalau kita lihat dari berbagai lembaga survei dari sepanjang awal dia memimpin. Sehingga dengan korelasi seperti itu memang logikanya yang lebih dianggap sebagai penerus Jokowi ini lebih punya kemungkinan untuk menang. Itu juga yang menjelaskan kenapa Anies Baswedan misalnya tingkat elektabilitasnya cenderung turun dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi apakah sudah pasti menang? Nah, variabel lainnya kan juga muncul. Contoh seperti sekarang, betul penerus Jokowi lebih mungkin menang kalau misalnya kepuasan publik terhadap Jokowi bertahan seperti ini. Tapi sekarang kan ada 2 nih yang mengklaim sebagai penerus Jokowi. Ada Ganjar, ada Prabowo di situ, dan suara kemudian bisa menjadi terpecah. Ditambah variabel lain, kita tahu ada putaran kedua karena harus memenuhi prasyarat 50% plus 1. Di titik itulah menurut saya kompleksitas dari analisis kita untuk menentukan siapa yang bisa jadi pemenang nggak bisa hanya didasarkan pada apakah yang jadi penerus, apakah yang akan menjadi antitesa, masih banyak variabel lain yang harus dianalisis. Ya, Mas Hensat seperti apa?
Yang kalau menurut saya justru tidak melulu tentang kepuasan publik ya, karena kalau dari survei ya misalnya Kedai Kopi melakukan survei, kalau memang Pak Jokowi murni tingkat kepuasan publiknya tinggi, maka pada saat pertanyaan ada permasalahan apa yang Anda rasakan saat ini, itu nggak ada tuh. Bisa jadi hanya rendah, jawabannya 30% mengikuti kepuasan presiden 70%. Saya curiganya memang karena orang Indonesia ini baik-baik aja. Ditanya puas nggak sama presidennya, ya puas gitu jawabannya. Nah kalau saya cenderung kenapa kemudian semuanya berebut menjadi orangnya Jokowi karena lebih masalah sumber daya atau logistik. Sebagai presiden tentunya dia memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan. Tadi saya sudah sebutkan yang pertama aparat. Kemudian pasti yang kedua adalah sumber daya dari para sponsor yang sangat dekat pasti dengan kekuasaan saat ini. Jadi saya lebih cenderung kenapa kemudian orang ingin di-endorse oleh Jokowi atau dipersepsikan sebagai orangnya Jokowi, bukan tentang meneruskan perubahan atau bukan tentang meneruskan pembangunan yang dilakukan Jokowi, tapi tentang bagaimana sumber daya yang dimiliki Jokowi itu juga bisa dimiliki oleh mereka atau dirinya untuk maju ke Pilpres. Karena kan kalau dalam teorinya komunikasi politik misalnya, yang namanya sudah 2 periode itu pasti nextnya adalah perubahan. Jadi adalah ada hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat tentang perbaikan-perbaikan yang ada dari si presiden berikutnya, betapapun bagusnya si presiden ini kan ritual 10 tahunan ya. Ritual 5 tahunan kita evaluasi, kalau bagus seperti Pak SBY atau bagus banget kayak Pak Jokowi ya diteruskan gitu ya. Tapi kalau kemudian setelah 10 tahun ini memang saatnya memilih pemimpin baru gitu ya. Memilih pemimpin baru untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah rebutan jadi all Jokowismen ini menurut saya lebih ke bagaimana memperebutkan sumber daya si presiden saat ini. Nah sekarang kan pertanyaannya apakah kemudian nanti nih ada calon presiden dan calon wakil presiden yang saat ini dianggap sebagai all Jokowismen akan memperlakukan sikap yang sama kepada Pak Jokowi pada saat mereka sudah menjadi presiden dan wakil presiden dan Pak Jokowi mantan presiden. Saya sih nggak yakin akan sama nih perlakuannya. Kita jadi lupa ya Mas Toto ya bahwa kita fokus saja mengenai bahwa cawapres nanti orangnya Jokowi. Lantas bagaimana dengan koalisi parpol? Apakah yang ngikut nanti koalisi parpol atau cawapres nanti juga harus disetujui oleh koalisi parpol? Seperti apa Mas Toto? Pertama saya ingin menyatakan agak berbeda dengan Bung Hensat ya. Saya sih belum pernah menemukan teori tentang siklus 10 tahunan selain sebuah mitos ya. Teori politik yang menyatakan 10 tahun orang mencari perubahan belum pernah ada. Yang ada dalam pendekatan rasionalitas pemilih, misalnya dalam perilaku pemilih, kita bisa uji itu. Kalau kecenderungannya kepuasan publiknya rendah seperti terjadi pada SBY, ya otomatis orang ingin perubahan. Indikator kuantitatifnya itu jelas. Dan berbeda situasi yang dihadapi oleh Jokowi dan SBY. Kasarnya kalau sekarang Jokowi tingkat kepuasan publiknya seperti SBY tahun 2012 juga saya pikir akan pada kabur dengan sendirinya begitu ya. Tetapi saya sepakat satu hal tentang sumber daya dan logistik dan lain-lain itu kita harus jaga bersama, jangan sampai ada upaya perebutan di level itu gitu. Dan sebetulnya agak berbedanya seperti ini. Kecenderungan orang yang sudah ingin pensiun itu mulai ditinggalkan stakeholdernya. Terbukti Nasdem meninggalkan pada akhirnya. Tetapi karena kepuasan publik ini masih tinggi, itu yang menyebabkan stakeholder, baik masyarakat dan partai-partai dan lain-lain itu pasti akan bermuara pada Pak Jokowi. Nah kembali lagi, apakah koalisi yang terbentuk ini sedemikian mudah akan ikut kepada gula bernama Jokowi? Saya juga meyakini tidak. Fakta empirisnya juga Nasdem sudah membuktikan dia berpindah halawan. Atau kemudian kita juga melihat sampai sekarang kalau dulu isu KIB akan manut begitu saja dengan Ganjar, terbukti sampai sekarang Golkar tetap dalam posisi yang sama, bahkan belakangan isunya lebih mengkerucut kepada Pak Prabowo misalnya. Jadi menurut saya sih jauh lebih kompleks daripada simplifikasi seperti itu. Mas Hensat. Ya masalah waktu aja menurut saya Mas Toto. Nanti pada akhirnya akan menjadi kenyataan publik bahwa memang presiden yang sudah akan selesai itu akan ditinggalkan. Nah, kalau memang sampai saat ini masih kuat posisinya dipersepsikan oleh banyak kalangan, itu mungkin karena berbagai hal tersandera misalnya, atau ada beberapa kepentingan yang ada kaitannya dengan posisi menteri misalnya. Nah hal-hal seperti itu yang sangat mungkin masih dijaga. Tapi
memang rebutan sebagai orangnya Jokowi, terutama hanya sebagai nomor 2 ini menjadi menarik karena akhirnya kita melihat siapa-siapa saja yang memang memiliki ambisi untuk menjadi pimpinan di negeri ini walaupun hanya jadi nomor 2. Jangan-jangan mereka ngincernya bukan 2024 tapi 5 tahun atau 10 tahun dari hari ini menginginkan juga posisi presiden. Oke, terima kasih Mas Hensa, terima kasih Mas Toto. Kita tunggulah apa jangan-jangan dalam waktu dekat kita akan dapat nama cawapres untuk dipasangkan dengan Ganjar ya. Karena kalau arus mudik kita dapat capres, arus balik jangan-jangan nama cawapresnya. Dan kita tunggu saja pemirsa, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, selamat malam, sampai jumpa.